Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Trinovita dengan NPM 221506179. Di sini merupakan video ketiga untuk tugas akhir praktikum judul 3 dengan judul Configure VLAN dan Trunking. Nah, di sini saya akan menjelaskan konfigurnya untuk paket Treasure, di mana di sini kita akan mengikuti modul yang ada sebelah kanan ya. Langsung saja kita buat topologi jaringannya. Di sini menggunakan dua PC, yaitu PC A dan PC B dengan dua switch, yaitu S1 dan S2. Oke, untuk switchnya kita itu menggunakan switch 2 dulu, switch yang biasa. Aduh. Nah, jaringan device ini dihubungkan menggunakan kabel. Couple straight through untuk device yang berbeda, fase Ethernet 01 ke fase Ethernet 06. Kemudian untuk device yang sama kita menggunakan cover crossover fase Ethernet 018 ya. 01 ke 01. Kemudian menggunakan kabel copper straight through 018 ke PCB yaitu fase Ethernet 01. Di sini sebelum itu kita ubah dulu PC-nya ini, PC A, switch-nya juga switch 1, yang satunya ini switch 2, S2, PC satunya itu PCB. Oke, kemudian kita lakukan addressing table, mengubah konfigurasi untuk IP address dari kedua PC tersebut. Ya, IP configuration, kita masukkan IP-nya, default gateway-nya, sampai max-nya akan otomatis, kemudian um, default gateway-nya, oke, udah, kita close. Begitupun juga untuk PCB, desktop, IP configuration-nya, kita masukkan untuk PCB, kemudian mesh-nya akan otomatis, kemudian kita masukkan default gateway-nya. Oke. Kemudian kita langsung masuk ke part 1, build the network untuk configure basic and device setting. Di sini sudah kita lakukan, kemudian kita langsung ke step 2, yaitu configure basic setting for each switch. Kita langsung ke switch 1, CLI, common line interface-nya. Switch 1, ini kita langsung kita buat dua untuk switch 2-nya juga biar sekalian gitu. Oke, kita enable config terminal, kemudian kita bahas name-nya itu S1. Untuk yang ini juga switch enable, terus configure terminal untuk masuk ke global X mode-nya. Kemudian kita kasih namanya itu hostname S2. Oke.
Setelah selanjutnya kita masuk ke em, enable secret class. Nah, enable secret class ini membuat password dengan nama kelas untuk masuk ke privilege mode-nya atau ke mode super user. Dan kita online konsol juga. Dan kita buat password untuk ketika user masuk ke mode biasa, maka dia akan meminta password. Nah, jadi user itu akan memasukkan passwordnya itu Cisco. Kemudian login untuk menyimpan semua passwordnya. Kemudian kita line konsol 0 lagi. Belum, maaf untuk S2 yang itu ya. Kemudian line FTY 04. Di sini kita akan mengkonfigur password untuk virtual terminalnya atau untuk meremote gitu ya. Meremote virtual untuk suatu jaringan. Nah, di sini kita passwordnya juga Cisco. Login lagi untuk menyimpan konfigurasinya. Kemudian kita service password. Oke, terus encryption-nya. Kemudian nah, service password encryption ini untuk supaya plain text yang kita masukkan itu tidak terlihat oleh orang lain selain user gitu. User juga nggak bisa ngelihatnya. Nah, apa ya, kayak plain text-nya itu kayak jadi bintang-bintang gitu. Jadi nggak kelihatan. Itu fungsi dari service password encryption. Kemudian kita masukkan S2 dulu. Convertnya udah first name. Kita masukkan enable secret class-nya. Dan konsolnya juga. Kemudian passwordnya itu namanya Cisco untuk em, mode biasa. Kemudian login lagi. Kemudian line VTY-nya, virtual terminalnya untuk meremote. Kemudian passwordnya Cisco lagi. Kemudian login untuk menyimpan konfigurasi dari passwordnya. Kemudian kita masukkan service password encryption juga untuk mengenkripsi passwordnya supaya tidak terlihat. Selanjutnya kita banner MOTD. Banner MOTD ini untuk menampilkan pesan ketika ada anyone yang ingin mengakses terminal ini atau jaringan ini. Kemudian kita ke interface pilihan satu. Interface pilihan satu. Kemudian kita masukkan IP address-nya. IP address-nya. Selanjutnya kita no shutdown. No shutdown ini berfungsi untuk menghidupkan interface VLAN dari VLAN satu itu. Jadi, em, di sini kita memasukkan interface VLAN satu. Nah, kita masukkan juga IP address untuk VLAN satu itu sendiri. Dan boleh kita masukkan command no shutdown. Nah, shutdown ini, command no shutdown ini untuk menghidupkan atau merubah em, status dari VLAN satu itu sendiri, dari down ke up. Di sini juga terdapat pop-up untuk interface VLAN change state to up. Nah, seperti itu. Gitu juga untuk S2-nya kita masukkan juga interface VLAN satu. VLAN satu, masukkan juga IP address-nya.
Kita no shutdown juga untuk menghidupkan VLAN satunya. Kemudian exit. Oke, salah. Oke, exit. Kemudian kita ke shutdown all interface that will not be used. Jadi di sini kita akan menonaktifkan interface yang tidak digunakan. Sini kita mm, akan menonaktifkan interface range dari fast Ethernet 02 sampai 5, 7 sampai 24, dan gigabit 1 sampai 2. Shutdown, komennya itu shutdown untuk men, mendownkan interface-nya. Oke. Nah, di sini sudah ada nih. Sudah ada interface yang sudah di-downkan tadi. Dan kita exit, exit lagi. Oke, kita masuk juga untuk em, melakukan hal yang sama untuk switch duanya. Shutdown, exit, oke, exit lagi. Kemudian kita set the clock on each switch. Kita men-setting waktu untuk switch-nya. Oke, kemudian kita copy running config start at config ini untuk menyimpan konfigurasi-konfigurasi yang sudah kita lakukan sebelumnya. Oke, kemudian kita masuk ke yang S2 juga. Kita setting untuk waktunya. Kemudian kita masukkan common copy running config startup config ini untuk menyimpan konfigurasi yang sudah kita lakukan sebelumnya. Oke, oke, udah selesai. Kemudian kita ini ada configure PC host. Ini untuk mengetes connectivity-nya ya. Kita tes di sini connectivity dari PC A ke PC B. Bisakah PC A ke ping ke PC B? Kita menggunakan pesan ini aja biar tidak terlalu lama. Jadi bisa menggunakan pesan ini. PC A ke PC B. Successful. Nah, di sini dapat dilihat successful untuk PC A ke PC B. Coba kita ke PC, dari PC A ke switch. Violet, oke. Dari PC B ke switch. Juga violet. Di sini untuk switch ke switch. Violet juga harusnya bisa. Coba lagi. Ah, di sini untuk S1 dan S2 itu successful ya. Terjadi violet tadi karena untuk switch itu sendiri dia membutuhkan RTO karena berbeda gitu. Oke, sesuai sama yang ada di modul ya. Nah, kenapa ketika kita melakukan ping ke PCA ke switch itu tidak bisa atau benar no atau violet itu karena em, device itu menggunakan subnet yang berbeda. Jadi ketika kita ingin membuat itu menjadi successful, maka kita harus men-setel default gateway-nya itu untuk membuat traffic untuk subnet yang berbeda itu. Seperti itu. Kemudian
Kita langsung ke part 2 yaitu create villain assign switchboard. Sini kita untuk step 1 itu create villain. Villainnya itu di switch 1, villain villain 10. Oke, kita masuk dulu configure terminal. Jangan lupa benar. Configure terminal villain 10. Terus namanya itu operation, name operation, kemudian villain 20 dengan nama parking lot, kemudian ada villain 99, kemudian ada villain 99 dengan nama name management. Ini maksudnya itu kayak divisi-divisi gitu ya. Jadi villain ini terbagi menjadi divisi-divisi yang mengayomi. Jadi villain itu mengayomi divisi-divisi yang dibagi-bagi oleh user itu sendiri. Untuk memudahkan keamanan, untuk memperkuat keamanan juga, villain 1000 dengan nama natif, dan N. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk switch 2, villain 10. Oh, config terminal, jangan lupa. Oke, nggak bisa nih. Villain 10 dengan nama operation, villain 20 dengan nama parking lot, villain 99 dengan nama manajemen, kemudian villain 1000 namanya native, kemudian M. Kemudian kita show brief villain, show villain brief. Ini untuk menampilkan konfigurasinya yang sudah kita lakukan. Nah, di sini udah terdapat nih VLAN yang kita buat sebelumnya, yaitu ada VLAN 10 dengan nama operation aktif, VLAN 20 parking lot aktif juga, 1000 native manajemen. Oke. Begitu juga untuk yang switch 2. Kalau kita masukkan komennya, show VLAN brief, dia akan menampilkan hal yang sama seperti di switch 1. Tuh, kan sama. Oke. Kemudian, apa itu VLAN? Default VLAN. Default VLAN ini VLAN yang emang udah secara default ada gitu, yaitu VLAN 1. Nah, di sini terdapat nih VLAN-VLAN em, apa port-port yang tersambung ke VLAN yang terhubung menggunakan VLAN default itu sendiri. Kemudian kita ke step kedua, yaitu assign VLAN to correct switch interface. Oke, kita masuk ke interface.
ada komen, masukkan komen interface space Ethernet 06. Oke, masuk. Jangan lupa untuk configure terminal. Salah, bisa ya. Paste switch port mode access. Komen ini, switch port mode access ini untuk em, mengubah port em, mode dari port interface space Ethernet 06 ini ke mode akses gitu. Nah, mode akses dari Ethernet interface F06 ini akan dimasukkan ke VLAN 10 dengan mode akses. Mode akses itu apa sih? Mode akses itu adalah mode yang dimana portnya itu hanya bisa terhubung atau device-nya itu hanya bisa terhubung ke satu VLAN saja. Jadi dia hanya bisa menghubungkan device atau port itu dengan VLAN yang sama. Kalau VLAN-nya itu berbeda, dia nggak bisa mengirim data. Kemudian kita lakukan juga ke switch 2, tapi kita selesaikan dulu yang switch 1. Kita masukin interface VLAN 1. Nah, di sini dari VLAN 1 kita remove the management IP address untuk configure di VLAN 99. Jadi di interface VLAN 1 ini kita akan menghapus IP address-nya. Masukkan komennya no IP address. Kemudian kita masukkan interface VLAN 99. Kemudian kita masukkan IP address-nya. Dan kita end. Kemudian kita show VLAN brief. Nah, di sini udah ada nih. Di hmm, di VLAN 10 di operation itu udah masuk fast ethernet 066 nya, yang mana kita tadi sebelumnya em, apa mengubah dari VLAN yang digunakan untuk fast ethernet 06 itu adalah VLAN 10 dengan mode akses. Oke, selanjutnya kita show IP interface brief. Tuh. Oke. Nah, di sini sudah terdapat IP interface yang sudah kita konfigurasikan, di mana ini untuk pilihan satunya itu up, tapi di bagian IP address-nya nggak ada. Hal itu karena sebelumnya kita itu menggunakan komen yaitu no IP address. Jadi address dari VLAN satu itu hilang, dihapus gitu. Untuk VLAN 99 itu ada IP-nya karena sebelumnya kita konfigurasikan di sini. Oke. Oke, sini ada pertanyaan, apa status dari VLAN 99? Status dari VLAN 99 itu adalah up. Karena sebelumnya itu kita sudah em, mengkonfigurasi. Jadi interface VLAN 99 itu untuk di up gitu. Karena VLAN access-nya itu didapat database-nya karena di VLAN-nya itu belum ditetapkan untuk aktif portnya. Jadi kita bisa langsung em, melakukan hal yang sama di switch 2 config terminal ke interface 06.
Ini akan berlaku hal yang sama seperti switch satu tadi. Oke, salah. Kita exit dulu ya. Udah kita keluar ini dan masuk ini lagi. Konflik teh. Ini udah salah. Oke, IP address. Kemudian VLAN 99-nya. Kan IP address-nya. Kemudian N. Kita masukkan komen yang sama itu brief, show VLAN brief. Dan juga terdapat hal yang sama seperti switch 1. Ada VLAN 10 dan terdapat file separate 06-nya juga. Ingin show IP. Oke. Kemudian kita ke bikin ini assign PCB to the operation VLAN on S2. Jadi kita masukkan interface-nya. Jangan lupa configure terminal. Paste. Nah, di S2 ini juga kita interface dari capacitor node 018 itu kita switch port mode akses atau mengubah port mode portnya itu menjadi mode akses. Kemudian mode akses dari port itu akan berada di VLAN 10. Sini sama aja kayak sebelumnya. Di sini kita interface VLAN 1, no IP address, kita menghilangkan IP address-nya. Kemudian interface VLAN 9-nya kita masukkan, terus masukkan IP address-nya. Kita juga masukkan show, VLAN brief. Kayaknya ini ada yang salah. Oke, belum exit dulu. Harusnya exit dulu. Baru interface VLAN satunya masukin. Then no IP address. Masukin juga interface VLAN 99-nya. IP address-nya dari VLAN tersebut.
Hmm, interface VLAN. Oke, salah. Double ya. Oke. Ini kita paste juga ke IP address-nya. Selanjutnya kita show. Oke, show VLAN brief untuk menampilkan konfigurasi sebelum itu. Oh, salah ya. Oh, ini brief. Oh, ada IP address. Oh iya, kita harus exit dulu ya. Exit, exit. Show VLAN brief. Nah, di sini udah terdapat di. Tadi kan sebelumnya harusnya kita nggak masukin ini ya, Ethernet 06-nya ya. Harusnya itu coba di switch satu aja, tapi saya coba juga di switch 2. Jadi dia di sini ada dua, di VLAN 10-nya ada dua flash, ada dua port, yaitu F06 dan F018. Oke, nggak apa-apa. Selanjutnya kita ke part ketiga. Di sini kita akan maintain VLAN port assignment the VLAN database. Jadi VLAN itu terdapat database ya. Yang dimana sini kita akan mengkonfigurasi dari jaringan switch-nya. Langsung saja ke switch satu, kita configure terminal, dan masukkan interface range. Jadi komen yang A ini digunakan untuk mengubah interface yang dari range flash Ethernet 0/11 sampai 24 itu ke mode akses, di mana mode aksesnya itu dapat apa dimasukkan ke VLAN 99. Jadi interface 11 sampai 24 itu menggunakan VLAN 99 dengan mode akses. Kemudian N, kita show VLAN brief lagi untuk menampilkan konfigurasi sebelumnya, VLAN briefnya. Nah, di sini udah termasuk nih, udah masuk untuk VLAN 99. Untuk VLAN 99 itu manajemen aktif yaitu 11 sampai dengan 24. Boleh kita reassign untuk Fast Ethernet 11 dan Fast Ethernet 21 ke VLAN 10. Jadi kita pindahkan dari VLAN 11, dari range 11 itu dan 21 itu ke VLAN 10. Di mana sebelumnya itu Fast Ethernet 11 itu berada di 99. Jadi kita pindahkan ke VLAN 10. Config terminal, masuk ke interface yang akan diubah, masukkan interface-nya. Interface range plus F11 dan 21. Kemudian switch port akses VLAN 10 dan N. Ini kita show lagi. Show VLAN brief. Jadi di sini sudah dapat dilihat di VLAN 10 itu mana? VLAN 10. VLAN 10. VLAN 10 operation terdapat fastnet 06, 11, dan 21. Yang di semester tadi udah hilang ya, karena udah pindah. Kemudian lanjutnya kita ke remove VLAN assign dari interface.
kita akan meremove atau menghapus VLAN dari 24 VLAN tempat interface 24 maksudnya. Config Lumina and show lagi, kita lihat show VLAN brief. Oh iya sama. Show VLAN brief. Oke, untuk fase Ethernet 24 itu udah hilang dari VLAN 99. Yang sebelumnya tadi ada di 99. Dia berada di VLAN default lagi, default satunya. Dia berada di default satu karena dia dihapus dari VLAN. Kemudian selain itu juga VLAN ini dapat dihapus dengan menggunakan ID dari VLAN database. Dengan menggunakan komen seperti ini, interface, port yang akan dihapus. Oke, lupa. Config terminal dulu. Config terminal dulu. Di situ kita interface tempatnya, kemudian switch port, akses VLAN 30. Oke, exit, exit lagi. Dan kita ke show VLAN break. Nah, di sini udah ada um, 910, VLAN 30. Ini terdapat VLAN 30 dengan defaultnya itu VLAN 0030 yang mana terdapat fase Ethernet 024. Hal itu karena jadi VLAN ini dapat dibuat tanpa em, kita konfigurasi satu-satu seperti sebelumnya. Jadi bisa langsung kebuat ketika VLAN-nya itu belum ada di database-nya itu. Jadi kita bisa bikin tanpa perlu konfigurasi satu-satu seperti sebelumnya. Itulah kelebihan dari database VLAN gitu. Oke, untuk pertanyaan ini udah kita jawab ya. Use the VLAN command. Oke, sini kita menggunakan no VLAN 30. Komen no VLAN 30. Config terminal. Kita masukkan komen 3, no VLAN 30 untuk menghapus VLAN-nya. Oke, and show VLAN brief. Di sini udah nggak ada lagi VLAN 30-nya karena sudah dihapus menggunakan komen no VLAN 30. Dan untuk selanjutnya kita ke coba VLAN brief udah. Kemudian oke, untuk interface config terminal no switch port access VLAN and
show villain brief. Di sini udah untuk fase tenar 024-nya itu udah masuk ke default lagi ya. Nih, ke default 1. Karena sebelumnya itu hmm, fase tenar untuk 24 24 itu ikut couple juga. Jadi untuk kembaliannya kita bikin comment interface 24 nah switchboard akses plan lagi. Udah, kemudian oke lanjut. Di sini terdapat um, note. Before removing a villain from the database, it's recommended that you reassign all the pod set to that villain. Jadi sebelum menghapus villain itu, villain dari database, kita tuh disarankan untuk menetapkan ulang pod yang ditetapkan ke villain tersebut. Karena em, interface yang ditetapkan ke villain yang dihapus dari database, villain itu menjadi nggak aktif atau nggak tersedia. Seperti yang kita lihat tadi, Face Eternal 24-nya hilang ketika kita menghapus VLAN 30 itu. Jadi itu akan kesusahan ketika kita menggunakan mode terang. Oke, selanjutnya kita ini udah ke part keempat. Configure. Oke, kita masuk ke S1 lagi. Kita cek dulu ya. Oke, kita cek dulu di dokumen. em, untuk P3 Trinavita. Oke, save. Oke. Kemudian kita masuk ke switch 1. Oke, masukkan interface 1. Top config dulu. Itu switchboard. Kita mengubah mode dari switchboard untuk interface F1 itu ke mode dynamic disable. Ini udah kita itu udah masuk ke configure untuk terang. Oke. Oke, generate protokol on interface bulan 1 to down. Kemudian untuk 99 bulan bulan Oke. Dan kita show villain brief. Show. Oke, exit dulu. Show villain brief. Aktif, aktif, aktif. Udah. Oke. Kemudian kita ke S2.
Oke, di sini sebelum tadi kita itu menggunakan komen ini ya, Sweetport Mode Dynamics Desirable. Nah, komen ini digunakan untuk kita masuk ke mode terang. Jadi mode terang ini digunakan untuk memudahkan kita agar kita tidak perlu mengkonfigurasi satu-satu manual gitu loh untuk menghubungkan portnya itu. Jadi terang itu sendiri apa? Terang itu adalah mode sebuah port untuk membawa lalu lintas dari beberapa VLAN secara bersamaan. Jadi ketika VLAN-nya itu berbeda, dia masih bisa mengirimkan data karena dia menggunakan mode terang. Kemudian di sini kita coba ya, tadi disuruhnya untuk coba show VLAN brief password. Oke, enable. Oke, apa? Show VLAN brief. Nah, di sini juga nggak ada lagi pas Ethernet 01-nya, 01 itu, FA01, karena udah di interface 01 ini tadi udah diubah ke Sweet Modern Damage Desirable itu tadi. Seperti itu. Jadi untuk melihat show interface terangnya, kita show interface terang. Oke, ini nih, port FA01 tadi sudah masuk ke interface terang, trunking. Satu, native file satu. Kemudian kita di sini disuruh jawab verify that VLAN traffic traveling over trunk interface 01. Bisakah S1 melakukan ping ke S2? Mari kita coba. S1 ke S2. S1 ke S2. Habis itu apa jawabannya ini? Apakah pilot? Oh my God, saya sukses. Coba lagi. Nah, kan successful karena membutuhkan waktu. Karena perbedaan VLAN itu tadi, dia perbedaan port tadi, makanya dia itu perlu RTO, melakukan RTO. Kemudian apa lagi? PCA ke PCB, PCA ke PCB, PCA ke PCB successful juga. Kemudian PCA ke S1, PCA ke S1, no, violet ya. Oke, PCB ke S2, violet juga harusnya. Ya, benar kan? Oke, em, kenapa dari switch ke PC itu nggak bisa? Karena switch itu menggunakan VLAN 99 dan untuk PC itu menggunakan VLAN 10. Di antara VLAN itu tidak sukses. Oke, lalu kita langsung ke step 2 yaitu manual configure trunk interface F01. Di sini kita akan melakukan konfigurasi manual untuk mode trunk ke interface FA01. Satu, kita masuk ini berapa nih? Call ini baru kelas config terminal interface F01 switchboard mode terang ini secara manualnya seperti mode akses tadi.
Kemudian show kita show dulu, exit dulu, exit lagi, paste, kita show interface terang. Dah, di sini udah ada port FA01 kok on, trunking, modenya ada on. Kemudian kita masuk ke config terminal lagi, apa, interface untuk memodify konfigurasi terang dari native VLAN ke VLAN 1. Dari VLAN 1 ke VLAN 1000. Oke, di sini switch port terang native VLAN 1000. Kita akan mengubah em, apa antara VLAN native dari VLAN 1 ke VLAN 1000. Oke, show interface exit exit. Oke. Oke. Oh, jadi di sini sudah dirubah VLAN-nya itu mengubah native VLAN dari VLAN 1 sampai VLAN 1000 nih. Portnya itu VLAN yang bisa lo tahu diizinkan atau aktif dengan domain 110.20 sampai 1000. Oke, selanjutnya kita akan menjawab privation question. Oke, selanjutnya kita akan menjawab reflection question ini, di mana pertanyaannya, what is needed to allow host and VLAN pool VLAN 10 to communicate to host on VLAN 99? Jadi, jawabannya itu akan bervariasi, tetapi untuk aduh, mengizinkan perutaan antar VLAN itu membutuhkan perangkat layer 3 yang diperlukan untuk merutakan lalu lintas antar VLAN. Jadi di sini yang kedua itu apa saja manfaat utama yang dapat diterima organisasi melalui penggunaan VLAN yang efektif. Jadi em, manfaat VLAN itu meliputi kayak keamanan yang lebih baik, terus penghematan biaya, terus penggunaan bandwidth yang lebih 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 hemat, kinerja yang tinggi, dan em, peningkatan efisiensi dan manajemen dari proyek itu lebih sederhana aja. Seperti itu. Mungkin selanjutnya kita akan mencoba konfigur yang ada di PDF, modul PDF-nya itu. Oke, mana ya? Oke, nih. Pilihan dengan switch, percobaan satu, percobaan kedua. Ada dua percobaan yang harus kita coba. Oke, kita save dulu ini. Udah kita save ya. Save banyak-banyak nanti deh. Hilang. Oke, kita bikin Cisco yang baru. Cisco. Cisco. Maaf ya, laptop saya udah mulai ngebug, udah mulai nge-lag karena karena udah panas. Waduh, ini close dulu lah.
Yes. Oke, kita masuk ke sini. Tambah lagi. Mana ya? Mana ya? Ini. Oke, selanjutnya kita akan melakukan percobaan untuk modul di PDF. Pilihan dengan switch. Sini menggunakan satu PC, satu laptop, dan satu switch. Laptop, laptop satu. Laptopnya mana ya? Hmm, ini apa? Oke, kita gunakan laptop satu. Switch, satunya switch 260. Kita hubungkan menggunakan kabel strike through. Aduh, fast ethernet sama fast ethernet 01. Fast ethernet 02, 02 ke 1 juga. Eh, eh, eh. Oh my God, apa ini? Oke, kita rubah dulu. Terus 3232 ya berarti. Terus ke ini 02. Oke, VLAN 20, VLAN 10. Oke, ini kita nggak ubah lagi, kita ubah IP-nya aja. IP configuration. 192, 168, titik 1.2. Oke, ini laptopnya configuration juga. Belum. Kok dia tidak bisa dirubah? Kenapa? Oke, sebentar. Oke, ternyata tadi salah ya. Kita salah ngambil tempat laptopnya. Di sini kita menggunakan paste 0, terus ke device bus 02. Oke, ini kita rubah konfigurasinya. Konfigurasiin dulu IP-nya. Nah, baru bisa sekarang. 192, 168, 1.3. Oke, kaidah. Oke, sudah. Terus tes koneksi antara PC dan laptop. Setelah itu kita akan melakukan konfigurasi VLAN di switch. Tes coba. Aduh, nih. Sini bisa nggak? Sukses bol. Oke, sukses. Untuk PC ke switch bisa nggak? Oke, nggak bisa. Oke, nggak bisa. Coba yang ini. Sini laptop ke switch juga nggak bisa. Oke. Yang bisa itu yang successful cuman bagian yang PC ke laptop. Setelah itu kita akan melakukan konfigurasi VLAN di switch. Oke, switch. Oke, nggak usah. Ada bisa lah. Switch. Command line interface-nya
Oke, ini oke. Kita enter switch enable configure terminal agar kita masuk ke global XML. VLAN 10, kita membuat VLAN 10, kemudian namanya name lab computer. Udah. Salah lagi. Oke, kita kasih nama ini lab komputer, kemudian exit, kemudian kita buat VLAN 20 dengan nama ruang dosen, namanya itu ruang dosen, kemudian exit, lalu kita setting masing-masing interface. Jadi kita men-setting masing-masing interface-nya. Interface yang pertama yaitu interface flash Ethernet 01. Di sini kita akan mengubah interface tersebut menjadi mode akses dan mode akses kemudian kita letakkan di VLAN 10. Dia akan berada di naungan VLAN 10. Kemudian exit, set lagi, situ flash interface untuk flash Ethernet 02. Oke, support mode aksesnya untuk mengubah interface tersebut ke mode akses. Kemudian kita masukkan atau kita simpan di atau kita akan setting untuk Ethernet 02 itu menggunakan VLAN 20. Oke, salah ya. Apa yang salah? Switch. Oke, kurang. S. Switch. Oke, gimana ya? Itu salah lagi. Oh, is terminal. Aduh, sebenarnya awal dong. Mm, 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 mm. Kemudian kita switch buat akses VLAN 20. Hmm. Exit. Oke, untuk melihat hasil konversi show VLAN break. Oke, ini kita harus exit dulu, keluar dulu dari mode super user. Ini show VLAN break. Oke, di sini udah ada VLAN 10 sampai 20-nya itu lab komputer, di mana yang aktif itu FA01, kemudian ada ruang dosen itu FA02. Oke, setelah kembali tes kembali koneksi antara PC dan laptop, kemudian bandingkan dengan tes koneksi sebelumnya. Oke, setelah itu kita coba pin ya. Ini ke PC Violet. Nah, coba kita lihat lagi. Violet, ini Violet? Enggak. Oke, Violet. Coba lagi. Oh, nggak bisa. Oke, jadi karena kan kedua PC sama laptop yang tadi itu sebelumnya itu cuma dihubungkan sama switch ya, jadi dia masih bisa terhubung. Sedangkan ini udah dibagi atau udah di manajemen auto switch untuk laptop dan PC-nya. Mereka itu menggunakan VLAN yang berbeda. Maka dari itu mereka itu ketika mengirimkan data itu nggak bisa. Karena harus ada traffic atau jalannya gitu loh. Karena ini merupakan VLAN-nya berbeda. Mereka menggunakan VLAN yang berbeda, jadi nggak bisa mengirim data. Karena ini merupakan apa ya? Mode akses. Jadi mode akses ini cuma bisa terhubung ke satu VLAN saja.
Jadi dia bisa itu mengirimkan data ke VLAN yang sama gitu, menggunakan VLAN yang sama. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita save dulu, save ini ke apa ya namanya dokumen 5 TA P3 percobaan 1 PDF. Oke, save. Oke, kita buka lagi Cisco satunya, Cisco untuk percobaan selanjutnya. Ini kita save dulu, udah belum? Udah. Yes. Selanjutnya kita ke VLAN 1. Mana ya Cisco-nya? Udah, sudah mulai mulai. VLAN dengan switch dan router. Oke, kita di sini kita menggunakan satu PC, satu laptop, PC, laptop, switch, router dulu ya, router, switch, kita hubungkan menggunakan cover straight through. Oh, salah. Oh my God. Tes Ethernet 01. Oke. Nah, tes Ethernet 0 ke 04. 04 02. Dan untuk ini juga 04 ke 00. Oke. Desktop IP configuration 192 192.168 1.1.2. Oke, untuk laptopnya juga. IP-nya 192.168.2.2. Aduh, 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 aduh. Nge-lag, laptop saya nge-lag. 2.2. Oke, itu namanya 8.2. Oke. Oke, semangat semangat dekat. Ubah IP dari PC dan atau serta tambahkan gateway untuk kedua device tersebut. I config ya teh. Nah, masnya. Oke, ini gateway-nya ya. Default gateway-nya. Oke, ini untuk yang satu ini. Laptop. Ubah mode switch yang terhubung ke router menjadi mode terang. Oke, kita masuk ke konfigurasi untuk switch-nya. Untuk mengubah switch ini ke mode terang. Ada config. Nah, di situ kita interface, face Ethernet 04-nya ini. Mengubah interface ini ke switch port mode terang.
Oke, exit. Setting router agar bisa dilakukan interkoneksi yang terpilihan. Untuk setting router dari visi lihat di lampiran konfigurasi pada suatu interface di router. Oke, kita melakukan konfigurasi di routernya juga. CLI, oke. No, router enable on the terminal interface shutdown. Sini untuk menghidupkan interface dari routernya itu. Oh, oh iya, shutdown. Shutdown. Oke, exit, exit. Penambahan sub interface. Hubung hanya bukan atau dibuat oleh sub interface saja. Config and sub. Um, Oke, encapsulation. IP address-nya. Kemudian exit. Kemudian untuk interface gigabit yang encapsulation. Ada apa ini? Kalau cek konfigurasi exit berarti. Exit dulu, exit. Aduh, nah keluar beneran ya? Show run. Untuk melihat semua konfigurasi dasar di router. Hmm, oke. Kemudian show IP interface brief untuk melihat IP di masing-masing interface. Oke, udah ada. Kita masukkan tadi sebelumnya. Untuk melihat tabel routingnya kita menggunakan show IP route. Untuk melihat tabel IP routingnya. Tes ping antara laptop dan komputer kemudian bandingkan dengan percobaan sebelumnya. Jelaskan. Oke, coba kita lakukan ping ke sini. Violet. Violet. Ping antar laptop. Oke, ini Violet ya. Untuk yang pertama tadi udah kita jelaskan di awal kenapa em, untuk ping yang percobaan pertama tadi karena VLAN yang digunakan itu berbeda. Sedangkan em, untuk sedangkan mode yang digunakan itu mode akses. Jadi mode akses itu hanya bisa berhubungan sama satu VLAN. Jadi ketika device tersebut terhubung atau menggunakan VLAN yang berbeda, maka em,
data itu nggak bisa terkirim. Seperti itu. Oke, seperti itulah. Jadi saya kurang tahu, saya belum nyoba tadi dari awal gimana em, ketika PC ini tadi sebelum dilakukan konfigurasi antara sudah routernya itu apakah bisa melakukan ping atau enggak. Tapi sepemahaman saya kalau dia menggunakan mode trunk itu kan berarti dia bisa berhubungan ke berbagai VLAN. Jadi untuk mengirimkan data itu pasti bisa. Tapi saya tidak tahu kenapa ini ketika saya melakukan ping, tapi kan ini kan udah melakukan konfigurasi ya sebelumnya. Harusnya ketika Fast Ethernet 04-nya berubah ke mode terang, harusnya antar PC ini dia akan sukses karena mode terang itu dapat berhubungan ke berbagai VLAN, bukan hanya satu VLAN. Em, Meskipun kedua VLAN laptop Anvis ini berbeda, dia pasti masih bisa mengirimkan data. Nah, mungkin mohon maaf. Jadi, em, ketika mode terang, kita menggunakan mode terang, ketika device ini menggunakan VLAN yang berbeda, dia masih dapat mengirimkan data atau successful ketika melakukan ping. Hal itu dikarenakan mode terang itu tadi, mode terang itu bisa menghubungkan beberapa VLAN, di mana ketika kita melakukan atau mengirim data, dia masih bisa tersalurkan seperti itu, atau sukses. Oke. Sedangkan untuk percobaan pertama tadi, untuk awalnya sebelum dilakukan konfigurasi VLAN-nya, dia masih bisa masih sukses untuk melakukan pengiriman data. Sedangkan ketika sudah dikonfigurasi VLAN-nya itu, maka ketika dia mengirimkan data atau melakukan ping, dia tidak dapat atau bersifatnya failed gitu loh. Dia nggak sukses untuk mengirimkan data karena itu tadi, karena yang percobaan satu itu menggunakan mode akses. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.